Kegiatan pembelajaran tatap muka diawali ketika peserta didik mempersiapkan barang-barang yang dibawa ke sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, alat ibadah, bekal makanan dan minuman dari rumah sebagai upaya untuk mencegah saling pinjam di kalangan peserta didik. Selain itu, hal yang tidak boleh terlupakan adalah menggunakan masker. Semuanya dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Peserta didik yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki memasuki pintu gerbang bagian tengah dan diarahkan menuju petugas untuk dilakukan pengecekan suhu badan. Peserta didik yang datang ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor diarahkan memasuki gerbang dan berhenti sejenak untuk dilakukan pengecekan suhu badan oleh petugas. Peserta didik yang datang ke sekolah diantar oleh orang tua berhenti tepat di depan gerbang bagian tengah dan kemudian memasuki lingkungan sekolah dengan dilakukan pengecekan suhu badan sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru mempersilahkan peserta didik untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan sekolah dengan menggunakan sabun secara benar yang telah disediakan pada wastafel yang terdapat di depan sekolah. Peserta didik memasuki ruang kelas dengan tetap perhatikan jarak antar satu dengan yang lain. Peserta didik berpapasan dengan Bapak Ibu Guru tidak berjabat tangan, melainkan cukup dengan masker. Peserta didik memasuki ruang kelas dengan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu yang disediakan di depan ruang kelas. Ruang kelas hanya terdiri dari 12 peserta didik untuk tetap menjaga social dan physical distancing di dalam kelas. Pembelajaran dilakukan bersama dengan Bapak Ibu Guru dengan durasi waktu 3 jam tanpa diberikan jeda untuk istirahat. Namun agar imunitas tetap terjaga, peserta didik diberikan waktu untuk makan dan minum dari bekal yang dibawa dari rumah karena kantin dan koperasi sekolah tutup. Peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium memasuki ruangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer yang disediakan di meja bagian depan. Kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium hanya dihadiri oleh 12 peserta didik dengan pengaturan posisi tempat duduk diatur secara zigzag. UKS Mansabara dengan fasilitas dan sarana dan prasarana yang mendukung serta kelengkapan obat-obatan siap dijadikan sebagai tempat isolasi peserta didik yang kurang sehat. Setelah pembelajaran usai, peserta didik meninggalkan kelas dan sekolah melalui jalur yang sudah diatur, yakni jalur kepulangan berbeda dengan jalur kedatangan. Peserta didik dihimbau untuk langsung pulang ke rumah tanpa harus mampir ke lain tempat terlebih dahulu. Setelah peserta didik memasuki rumah, peserta didik diminta untuk sesegera mungkin mengganti seragam yang telah dipakai dari sekolah. Kemudian mereka disarankan untuk segera mandi agar kebersihan dan kesehatan terjaga. Enam bulan sudah COVID-19 ada di Indonesia. Hal tersebut mewajibkan kita untuk tetap di rumah aja. Sebagai pelajar, kita tentu sudah merasakan rindu ingin melakukan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah seperti biasanya. Walaupun kita tahu hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan mengingat situasi dan kondisi saat ini yang belum kondusif. Tapi harapan kita tadi dapat segera kita wujudkan apabila kita sebagai seorang siswa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menerapkan social distancing dimanapun dan kapanpun kita berada.
Pembelajaran tatap muka, impian yang akan segera menjadi nyata.